Sobat Malam Business Planners, welcome back di Business Q&A, business.id. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih terputus-putus? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Oke teman-teman Business Planner semuanya, kembali lagi kita di sesi Business Q&A di Senin 22 Juli 2024 yang tentunya kalau hari Senin ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. So teman-teman yang sudah bergabung, yuk boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, di sini pasti ada teman-teman yang baru follow business.id atau yang udah follow dari lama tapi belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan dulu yuk sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Atau teman-teman yang nggak bisa akses via App Store, teman-teman bisa tetap akses via websitenya business.id ya. Selain itu, teman-teman juga bisa ikut pembelajaran gratis dari business.id selain dari teman-teman ikut e-course di aplikasi atau website business.id. Nah, teman-teman bisa ikut kegiatan Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam satu minggu di hari Senin dan Rabu malam di jam 19.45 sampai 20.45 malam, di hari Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Esman. Atau teman-teman juga bisa ikut kegiatan Business Forumnya business.id yang diselenggarakan via Zoom nih. Nah, untuk Business Forum ini teman-teman bisa ikutin karena kita membuka sesi talk show bareng expertnya business.id. Ada Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi, lalu masih banyak lainnya, Pak Iskandar Zulkarnain, Pak Paras Nasution, dan masih banyak lainnya untuk sharing insight seputar bisnis. Jadi teman-teman yang mau belajar lebih dalam untuk diskusi lebih lanjut nantinya bisa ikut di sesi Business Forum ya. Teman-teman bisa daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum supaya nggak ketinggalan. Atau teman-teman bisa juga cek jadwalnya di Instagramnya business.id ya. Nah, selain itu, business.id juga punya program offline yang bisa bantu benahi bisnisnya teman-teman semuanya, terutama dalam fundamental bisnisnya teman-teman semuanya nih. Kita punya Smart Business Map Advance yang merupakan program workshops untuk membantu Anda untuk membenahi sekaligus memperbaiki fundamental bisnis dengan menggunakan 12 pertanyaan. Cocok untuk semua jenis bisnis ya teman-teman semuanya, buat teman-teman yang pemula ataupun yang baru mengembangkan bisnis ataupun yang udah lama di bisnis, sudah bertahun-tahun di bisnis, bisa tetap bergabung ya, karena tentunya materinya ini sudah sesuai banget untuk penguatan dan pembenahan fundamental bisnis. Nah, nantinya teman-teman akan mempelajari 12 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 modul utama, yaitu playing field, yaitu arena bermain bisnisnya teman-teman semuanya. Lalu kita masuk ke market landscape, di mana Anda menemukan brand ataupun market Anda, sampai ke operational profitability, di mana Anda bisa memetakan bisnis model fit nih yang lebih tepat lagi. Nah, workshop SBM Advance menggunakan metode intervensi training, coaching, dan mentoring dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational and national company seperti Coca-Cola, ExxonMobil, Shell Oil, lalu ada Sariusada SGM, Danone Aqua, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena pematerinya sudah berpengalaman, sudah banyak membantu untuk membangun dan membenahi bisnis. Jadi teman-teman gak perlu khawatir ya untuk bergabung dan belajar di workshop SBM Advance. Nah, teman-teman bisa catat tanggalnya. Workshop SBM Advance akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 2024 di Hotel Arya Duta Jakarta. Nah, ini merupakan batch terakhir yang diselenggarakan di Jakarta. Jadi teman-teman, terutama yang ada di daerah sekitar Jakarta yang belum pernah bergabung atau udah kepengen banget bergabung tapi lagi nunggu yang batch di Jakarta, ini waktunya ya, di tanggal 5 sampai 6 Agustus 2024 di Hotel Arya Duta Jakarta. Teman-teman bisa cek detail kelasnya atau programnya dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu workshop SBM Advance, ataupun teman-teman bisa cek ke feed Instagramnya business.id ya untuk info lebih detailnya. Oke, kita cek teman-teman yang sudah hadir malam hari ini tuh siapa aja sih. Teman-teman juga boleh sambil nunggu Pak Bas bergabung untuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita sampai cek teman-teman yang hadir malam hari ini ya.
Oke, ada Pak Fadri Koje, selalu ada Dian Rudianingsih. Oke, ada Queen Food and Drink juga yang sudah bergabung. Ada Pak Sandi Putra Irawan, ada dari Pak Bayu dari Tribayu AC. Oke, ada Nirma Layang yang sudah bergabung. Teman-teman yang lain juga boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Kita tunggu Pak Bas untuk bergabung di room malam hari ini ya. Oke, kita sambil undang terlebih dahulu coba ya Pak Basnya. Oke, ada dari Rotis di Makassar yang sudah bergabung. Ada Bu Yuli Mega juga yang sudah bergabung. Selamat malam. Oke, teman-teman yang sudah hadir yuk boleh drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar ya. Oke, kita coba undang sebentar untuk Pak Basnya bergabung di room malam hari ini ya. Oke, Pak Basnya sudah bergabung nih. Kita tunggu sebentar ya untuk bergabung ke room malam hari ini. Ada Dina Laundry juga yang sudah hadir dari Banyuwangi. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak Bas. Maaf banget Pak. Aduh, maaf. Malam-malam Raisa. Selamat malam Pak Bas. Oke, maaf ya teman-teman semuanya. Jadi keliru nih Pak Bas dan Pak Budi. Selamat malam Pak Bas. Maaf banget ya Pak tadi. Oke, gimana kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah baik. Gimana Raisa? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita juga sehat. Teman-teman yang hadir malam hari ini juga sehat ya Pak. Oke, akhirnya kita ketemu lagi ya Pak. Kemarin kita sempat libur dulu nih Business Q&A-nya bareng Pak Bas di minggu lalu. Jadi hari ini kita ketemu lagi bareng teman-teman business planner semuanya di sesi Business Q&A untuk sharing insight di malam hari ini ya Pak tentunya. Nah Pak Bas sudah nyiapin insight menarik nih nantinya buat dipin. Tapi sebelum kita ke sesi sharing insight ataupun nanti tanya jawab, kita mau dengar dulu nih Pak ke belakang nih ya. Kemarin di minggu lalu kita ada workshop value creation advance ya nih bareng teman-teman yang udah hebat-hebat banget, udah punya value tapi masih banyak yang butuh pemrosesan ataupun aktivasi lagi. Nah teman-teman boleh nggak nih Pak ceritain gimana keseruan dari sesi workshop value creation advance kemarin nih bareng teman-teman semuanya? Ya, terima kasih Raisa. Ya, saya mau nyapa dulu nih buat teman-teman ya. Ada Yuli Mega Official. Yes, Yuli. Udah lama dia tidak ikutan nih. Apa kabarnya Yuli? Terus ada Dina Laundry Banyuwangi. Minum dulu Kak. Kenapa? Halo Dina. Ada Challenge ya dari Bekasi. Halo. Terus ada Muda Pack ID dari Bekasi. Ada siapa lagi nih? Ada, kok saya nggak bisa ini ya, scrolling ya. Oke. Ada Sambil dicek ya Pak, Fadri ada Koja. Pak Fadri Koje juga. Wih, Dari Fadri Rotis Koja sih dari Makassar mana yang ya? sudah bergabung. Okto Raditya dari Jogja. Halo. Wah, saya nggak bisa ngeliat semua. Well, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir kembali di live IG-nya Business Q&A business.id ya. Bagi yang baru pertama kali, ini ada Deswanda Pratama dari Lampung. Apa kabar nih Deswanda Pratama? Ya jadi saya ingin cerita sedikit mengenai workshop Value Creation Advance minggu lalu persis 7 hari yang lalu, hari Senin Selasa tanggal 15-16 Juli kita adakannya di Hotel Shangri-La Jakarta. Yang sebelumnya kita di Jogja dan moga-moga nanti yang nextnya akan di kota selain Jakarta juga. Jadi biar teman-teman kebagian semua nih di daerah-daerah. Ya, walaupun belum bisa ke semua daerah ya. Ini Trias, halo malam. Dan Rian. Trias juga peserta kemarin Value Creation. Ini udah kembali lagi nih di Pekalongan nih Trias nih kayak ini. Rian Sagita 89, wah ini juga yang rajin. Tapi belakangan kayaknya jarang lihat saya nih Rian nih. Rian Sagita 89. Ya jadi kita lakukan 2 hari workshopnya. Dan teman-teman yang hadir kali ini jauh lebih sudah banyak yang memahami terminologi bisnis dan juga terminologi marketing dan juga tentunya terminologi yang sering kami gaung-gaungkan di value creation. Terus juga kami lakukan ya namanya workshop ya. Pesertanya walaupun belum dapat 100% karena membuat value itu juga
nggak bisa semalam. Ini adalah sebuah proses. Tapi paling tidak teman-teman yang hadir kemarin mendapatkan kerangka berpikirnya, sudah bisa membuat draftnya ya, tinggal dipertajam lagi. Dan nantinya moga-moga ada waktu kita ketemu lagi dengan para pesertanya untuk mengakomodasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih tersisa ya, karena walaupun itu 2 hari, tapi saking serunya selalu waktunya tidak cukup 100%, jadi ada sisa waktu yang nggak bisa terkejar dan nantinya kita akan bahas di saat mentoring masing-masing. Ya, itu. Terus ya kembali malam ini, maaf kita tidak bisa mengadakan bisnis Q&A minggu lalu ya karena saya ada workshop itu. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin juga belum terjawab juga di hari Rabu kemarin dengan Pak Budi, silahkan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan seputar bisnis, lingkupnya, nanti saya akan coba jawab. Tapi malam ini khusus topiknya adalah value dan positioning sudah punya, percuma kalau tidak diaktifasi. Jadi ini topik selalu yang kami angkat ini benar-benar real cases atau kasus yang nyata ya, di antara teman-teman entrepreneur, di antara teman-teman perintis usaha baru gitu. Jadi background-nya atau latar belakangnya kenapa saya angkat ini adalah, jadi banyak teman-teman yang mungkin belum punya value ya, tapi paling tidak sudah punya yang namanya positioning atau brand positioning, namun tidak diaktifasi. Jadi ini satu hal yang saya pikir mubazir atau sayang sekali dikala teman-teman sudah punya brand positioning gitu ya, atau positioning istilah pendeknya. Dan bahkan juga setelah kita gali-gali, kalaupun teman-teman punya yang namanya value, karena di hulunya itu kan value ya. Nah itu juga banyak yang belum diturunkan ke brand positioning, apalagi diaktifasi. Nah, jadi dari mungkin pembelajaran singkat buat teman-teman di sini adalah, dikala kita sudah punya brand positioning, di saat itu pula kita sudah harus memikirkan bagaimana mengaktifasinya. Nah, mengaktifasinya sebenarnya hanya cukup di 2 area saja ya. Di 2 area, yang pertama adalah di sisi brandingnya, dan yang kedua di sisi strategi marketingnya. Nah, sebelum saya berlanjut, kadang-kadang teman-teman kalau dengar kata-kata marketing itu langsung mengerucutkan marketing itu adalah promosi. Padahal yang namanya promosi itu hanya sebahagian, kalau tidak sebagian kecil dari strategi di marketing. Ya, jadi saya ingin teman-teman mulailah belajar dan mendalami sebenarnya scope atau ruang lingkup marketing itu sampai di mana sih ya. Jadi jangan hanya berkutat di soal promosi saja. Oke, kembali lagi. Jadi itu, kalau kita sudah punya brand positioning ya, yaitu turunan dari value yang kita ciptakan, ya kita harus mengaktifasikannya itu di 2 area besar, yaitu branding dan juga marketing. Nah, kalau sederhananya yang sering saya sampaikan pada teman-teman, di branding, loh saya kan sudah punya logo sama nama gitu ya, apalagi yang harus saya lakukan. Nah itu, jadi kalau kita bicara di satu besar yang tadi adalah branding, ya kita harus mulai memperkenalkan siapa kita atau siapa diri kita yang diwakili oleh nama dan logo yang sudah kita punya gitu ya. Nah, jadi sederhananya kita harus terus secara konsisten menyampaikan sebenarnya siapa kita. Kita jangan sampai dilupakan, karena orang ingat ya, membeli kita itu karena value kita, karena brand positioning kita, bukan hanya dari sekedar produknya. Jadi ini yang sering saya gaung-gaungkan pada teman-teman, bahwa
yang namanya pengenalan siapa kita itu jauh lebih penting dan mungkin terpenting dalam kita melakukan penawaran bisnis. Ya, jadi apapun value dan brand positioningnya secara konsisten itu harus diaktifasi di branding kita. Ya, siapa kita, siapa kita, siapa kita, siapa kita, dan terus gitu ya. Nah, lalu apa namanya? Yang kedua tadi ingat ya teman-teman, kita harus mengaktifasi di lingkup marketingnya. Ya, lingkup marketing itu apa namanya, ini refresh juga buat teman-teman, tidak hanya promosi. Oke, kita mulai dari promosi ya, karena mungkin teman-teman yang jauh lebih familiar, yang lebih mengenal adalah soal promosi. Ya, kalau kita punya brand position yang jelas ya, seumpamanya kita ambil contoh brand positioning apa ya, yang keren ya. Mungkin untuk apa namanya, anggapnya Unlim brand positioningnya disamakan dengan value-nya, yaitu untuk mobility dan agility. Oke, dari sisi promosi, ya lakukanlah kegiatan promosi yang tidak lepas dari guidance brand positioning itu tadi, yaitu mobility dan agility, ya mobilitas dan kelincahan. Nah, ya, promosi apa yang bisa dilakukan? Ya, promosi itu kan juga banyak ya, kegiatan promosi itu ya. Jadi bukan hanya price discount, tapi juga kita bisa melakukan komunikasi dan promosi yang seputar mobility dan agility. Kalau kita mau ngasih gimmick gitu ya, atau kita nyebutnya premium gitu, atau merchandising gitu ya, kita jangan keluar dari memberi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mobility dan agility. Ya, saya ambil contoh dulu, sewaktu kampanye jalan 10.000 langkah, yang dikasih premiumnya adalah pengukur apa namanya, langkah atau pedometer ya, bukan speedometer ya, tapi ini pedometer. Jadi mengukur jumlah langkah bagi orang yang sedang berjalan. Nah, kan kalau seperti itu akhirnya customer kita bisa benar-benar connect dengan apa yang kita sampaikan, dengan connect dengan sebenarnya brand positioning kita apa gitu ya. Terus kegiatannya pun, eventnya juga disesuaikan. Eventnya jalan 10.000 langkah. Jalan 10.000 langkah dan juga apa namanya, dengan pedometer, dengan agility, dan mobility itu semua connect. Kan gitu. Unlin, ya benar Rias. Terima kasih diingatkan buat teman-teman juga ya. Jadi kalau kita baru bicara satu soal promosi di marketing, ya kita bisa melakukan hal-hal yang berhubungan langsung dengan brand positioning itu. Apalagi di promosi, ya event kita sudah bicarakan, terus juga kita bisa ngasih premium, merchandising, dan kalaupun kita buat iklan ya, nah ini mungkin pesan buat para content creator gitu ya. Ya jangan apa namanya, lari pesannya dari soal mobility dan agility. Jadi Anda boleh bicara panjang lebar, tapi jangan keluar dari pagar mobility dan agility itu, kan gitu ya. Nah, jadi ini mungkin hal-hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Terus apalagi kalau di marketing selain promotion? Produk desainnya, ya produk desainnya kalau seandainya hubungan dengan mobility agility, usahakan juga informasi itu ada di packaging kita, dalam produk kita gitu ya. Kalau nggak bisa dimasukkan karena aturan BPOM umpamanya, ya mungkin buat stiker kah, buat apa namanya, wobbler itu yang ditempelkan pada packaging atau di shelving di mana packaging kita berada, gitu, di mana produk kita berada, kita letakkanlah di situ. Ya, jadi itu soal produk dan packagingnya. Terus apalagi kalau kita mau bicara untuk aktivasi di marketingnya, mungkin dari sisi distribusinya. Oke, dari distribusi atau availability-nya bisa jadi kita adakan apa namanya, produk-produk kita di tempat-tempat di mana target market kita yang hubungannya dengan mobility dan agility itu berada. Mungkin di tempat olahraga, mungkin di tempat senam, mungkin di tempat pilates, dan seterusnya, dan seterusnya.
Ya, jadi ini singkat saja buat teman-teman ya. Bagaimana kalau kita sudah punya value, bagaimana kalau kita sudah punya brand positioning, aktifasikanlah uh, value dan brand positioning tersebut. Ya, sehingga akhirnya apa yang kita jual akan bisa nyampe pesannya secara konsisten kepada target market kita atau target audience kita. Mungkin sampai di situ dulu, kita buka pertanyaan, Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas insight-nya. Oke, Pak Bas, sambil nungguin teman-teman yang lainnya juga untuk nanya atau memberikan pertanyaannya, teman-teman boleh ya drop pertanyaannya nanti di box Q&A ataupun di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk diskusikan dengan Pak Bas ya. Oke, Pak, Ya, sebelum ke business planners nih, Pak. Tadi kan lebih banyaknya kita adalah ke brand positioning karena rata-rata teman-teman udah banyaknya punyanya brand positioning ataupun positioningnya nih, Pak. Sedangkan value-nya ini masih mungkin lagi sedang dibuat ataupun masih dikembangkan nih untuk lebih unik dan relevan. Apakah nih Pak, antara pengaktifasian brand positioning dengan value ini ada perbedaan nih Pak untuk langkah-langkahnya ataukah bisa aja sama nih Pak, tapi mungkin ada modifikasi tertentu gitu Pak? ya, ya. Sebenarnya apa namanya kan secara urutan dulu ya, maksudnya Raisa ya, supaya teman-teman paham ya. Kalau kita sudah punya value ya, value dari penawaran bisnis kita atau motivasi tertinggi dari customer kita, yang kenapa mereka ingin beli produk kita atau jasa kita gitu ya, itu kan harus kita turunkan ke brand positioning ya. Jadi yang namanya brand positioning itu adalah turunan dari value. Nah, berbedakah dengan value? Nah, ini pesan saya buat teman-teman. Kalau kita masih pemula, ya brand positioningnya adalah turunan langsung dari value dan disamakan aja value-nya dulu. Ya, nanti kalau kita sudah fasih, ya karena brand positioning itu bisa berubah-ubah lebih sering daripada value itu sendiri, gitu ya. Jadi apa namanya brand positioning itu disamakan aja dulu dengan value. Nah, terus pengaktifasiannya ya udah kita berangkatnya sama dengan value sama dengan brand positioningnya dulu aja gitu karena saya yakin Yes. teman-teman di sini toh masih apa ya masih baru belajar lah istilahnya gitu jadi dalam kita berlatih latihan kita aktivasinya berdasarkan positioning sama dengan value-nya dulu. Yes, oke baik terima kasih Pak Bas. Mungkin teman-teman yang masih bingung ya Pak antara value dan brand positioning itu apa sih bedanya? Kita pernah bahas juga di IGTV, di IG Live, di Business Q&A juga. Teman-teman bisa cek rekamannya di IGTV Business.id karena tentunya kita udah ngejabarin lebih dalam lagi nih seputar apa itu value dan Hmm. apa itu brand positioning. Oke Pak, banyaknya ya Pak, teman-teman ini kan males ya Pak sebenarnya mengaktifasinya. Padahal udah punya nih brand positioningnya ataupun value-nya. Karena nantinya merasa, nanti nggak sesuai nih dengan kebutuhan ataupun keinginannya dari market ataupun belum unik dan tajam nih sesuai dengan yang mereka mau. Nah, bagaimana nih Pak kita mengevaluasi apakah nilai yang kita tawarkan ataupun brand positioning yang kita tawarkan ini udah sesuai nih Pak dengan kebutuhan ataupun keinginan dari market kita. Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu ya, Raisa tadi kan bilang banyak teman-teman kita males ya mengaktifasi. Sebenarnya mungkin males karena setelah mengaktifasi eh, impact-nya nggak ada gitu loh, nggak berasa. Nah itu yang kita sering sampaikan bahwa kalau kita juga mengaktifasi positioning dan value-nya, itu harus benar ya. Salah satu kebenaran dari mengaktifasi itu apa sih? Ya pesannya harus konsisten dulu ya konsisten dulu. Nah, sebelum konsisten tentunya harus jelas pesannya. Pesannya harus jelas. Jadi yang kita nyebutnya key message-nya itu harus jelas. Ya, nah, kalau udah jelas ya harus konsisten. Nah, itu kadang-kadang yang sering terlewatkan Raisa makanya akhirnya impact-nya nggak ada, akhirnya males gitu ya. Jadi sebenarnya males itu disebabkan karena mengerjakan sesuatu yang tidak apa namanya tidak bekerja gitu loh. Nah itu mungkin yang teman-teman harus pelajari ya. Kita udah sering membahas ini. Kalau tertarik bisa lihat di apa namanya e-course-nya Value Creation. Nah nanti di situ bisa lebih jelas dan lebih benderang lagi. Nah terus kalau apa namanya setelah kita melakukan itu, yang penting sudah pesannya konsisten dan pesannya jelas. Nah nanti kita
cek ke customer kita. Nah, ini juga kemarin kita bahas ya, dan tentunya di luar workshop juga sering ditanyakan gitu. Bagaimana kita tahu bahwa value sama positioning kita benar-benar nyampe? Ya, kita pasti sudah punya dong customer kita. Seberapa dikitnya, mau itu 1.000, 2.000, atau 3.000 orang, ya mulailah atau berangkatlah dari menanyakan kepada mereka. Sebenarnya apa yang saya sampaikan adalah A, dan kita tanyakan kepada mereka. Menurut Anda, pesan yang kita sampaikan tuh apa sih selama ini? Bisa jadi mereka menjawab sebagian besar, oh saya tidak pernah dengar. Oh, berarti kan masalahnya bukan di kejelasan pesannya dan konsistensi pesannya, tapi dalam mengaktifasikannya itu tidak dalam dosis yang tepat. Jadi sehingga tidak nyampe, mereka masih belum mendengar gitu ya. Nah, jadi bagi mereka yang tidak mendengar, kita bisa mengambil kesimpulan itu. Tapi kita juga bisa menanyakan, seandainya mereka sudah pernah dengar pesan dari kita, pesannya apa yang mereka tangkap. Nah, dari situ kita tahu, oh kita nyampeinnya A, ternyata mereka bilangnya B, C, atau A aksen gitu. Setidaknya kita tahu dari situ. Jadi sederhananya lakukanlah survei. Dan tidak usah besar-besar gitu ya. Lakukan langsung kepada customer yang kita punya aja dulu sekarang. Yes. Oke, baik Pak. Jadi cara mudahnya adalah kita survei dulu dengan yang ada ya Pak. Seperti mungkin data-data dari penjualan yang kita udah punya bisa kita survei terlebih dahulu dan lebih mudah lagi ya Pak karena kita sudah pernah tap ini dengan customer tersebut. Ya. Oke Pak. Menyelaraskan ya Pak, tadi kan ada area pengembangannya ya Pak, ada 2 area pengembangan value and positioning ini ya Pak, yang paling besar perannya, yaitu yang pertama adalah brand-nya, lalu strategi marketingnya. Lalu menyelaraskannya kan rumit ya Pak, susah nih Pak, antara value dan brand positioning-nya untuk dimasukkan nih ke brand dan ke strategi marketingnya. Nah, bagaimana sih Pak cara mudahnya nih untuk menyelaraskan value dan positioning kita punya, untuk kita masukkan nih Pak ke brand ataupun ke strategi marketing yang kita punya. Ya, jadi kata kuncinya pertama itu di brand positioning-nya dulu, Raisa. Nah, kalau kita belajar brand positioning itu kan sebenarnya ada 2 elemen penting ya. Dalam brand positioning, yang pertama adalah brand promise, dan yang kedua adalah reason to believe. Jadi sesederhana itu ya. Jadi apa namanya, buat teman-teman ini paling enggak versi saya ya. Jadi kalau teman-teman bisa belajar mengenai brand positioning dimanapun banyak dan ada. Tapi kalau saya pendekatannya sederhana sederhana aja. Ini yang sering saya pakai selama saya berkarir di bisnis, di marketing dan seterusnya. Jadi 2 hal, yaitu brand promise sama reason to believe. Apa sih yang dimaksud brand promise? Ya apa yang kita janjikan. Ya, dan brand kita tuh menjanjikan apa. Lalu elemen reason to believe-nya. Supaya target audience itu yakin, kita harus punya pembuktiannya lah istilahnya, reason to believe. Jadi kalau saya berjanji untuk memberikan sesuatu, pastikan kita juga menyampaikan reason to believe-nya. Ya. Nah, jadi sampaikan 2 elemen itu aja. Nah, setelah itu kalau itu udah dapat, memang itu tidak mudah mencarinya karena dalam proses pembentukan value sampai turun ke brand positioning itu harus unik dan relevan. Ingat ya, Raisa, kita sering cerita dengan teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar brand promise-nya itu kita cabut dari awan gitu ya, cabut dari langit atau dari udara gitu ya. Kita harus pastikan bahwa brand promise-nya itu harus unik dan relevan gitu ya. Ada pembeda yang kuat dan juga relevan bagi target market kita. Nah, kalau itu kita udah dapet ya brand promise-nya kita, ya moga-moga itu akan jauh lebih memudahkan kita. Ya contohnya kayak tadi, kalau brand positioning kita adalah dengan minum Anlin, Anda bisa menjadi terjaga mobilitas dan kelincahannya. Pesannya itu aja, brand promise-nya. Nah, itu yang diturunkan ke aktivitas marketing dan juga tentunya branding.
Yes, oke Pak. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin saat ini masih kesusahan menyelaraskannya ataupun memasukkannya nih value ataupun brand positioning ataupun positioningnya ke strategi marketing ataupun brand step tadi yang tadi Pak Bas sampaikan bisa teman-teman langsung aktifkan ataupun manfaatkan nih karena tentunya Hmm. praktik tadi ya Pak bisa langsung teman-teman gunakan nih untuk mengaktifasi value dan positioningnya teman-teman semuanya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Lalu saya mau ambil lagi nih pertanyaan dari Ibu Yuli Mega dari Halalin ya. Oke, pertanyaannya sebagai agregator industri halal yaitu value halalin ya Pak. Tapi customernya belum kenal nih dengan agregator, lebih kenal sebagai konsultan. Apakah kita terus harus membranding sebagai agregator hingga orang mengenal kita sebagai agregator bukan sebagai konsultan? Ya, jadi Yuli, terima kasih ya. Pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau kata-kata agregator atau konsultan itu kan sebenarnya bahasa kita sebagai produsen ya, bahasa dari dalam keluar gitu ya. Tapi kalau dari kata apa dari customer-nya kita atau target market kita atau target audience kita, sebenarnya mereka tanda kutip tidak terlalu memasalahkan lah kita ini sebagai agregator atau sebagai konsultan. Yang terpenting adalah halalin ini pingin nyampainya atau pesannya yang mau disampaikan kepada target market sama target audience itu apa sih, gitu ya. Itu yang harus di apa namanya disintesakan, dipastikan sehingga target market kita tuh jelas, pesan kita tuh apa sih. Yang sering terjadi adalah kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini agregator ataupun konsultan, tapi tetap aja key message kita atau brand promise tadi yang saya sampaikan mengenai brand positioning itu masih tidak teridentifikasi gitu. Jadi harusnya halalin ya membranding apa sih motivasi tertinggi sehingga target marketnya atau target audiensnya ini tertarik untuk menggunakan jasanya halalin. Gitu Yuli. Moga-moga menjawab. Oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Bu Yuli. Next saya ambil lagi dari Pak Okto Raditya di kolom komentar ya Pak. Bagaimana nih mengaktifkan kembali tim direct selling yang masih senang menjual banyak produk dibanding fokus pada beberapa produk dengan alasan semua produk kita bagus untuk konsumen. Ya, pada Okto Raditya, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, Okto ya, jadi kalau eh, apa namanya, dari pengalaman saya setidaknya, kita harus melihat dulu ya, dari sekian banyak produk atau dari beberapa produk yang kita miliki, kita lihat kinerjanya. Ya, alias pendekatan saya sih sederhana menggunakan Pareto. Paretonya itu kan bisa dari sisi revenue, dari sisi profit, dari sisi volume gitu ya. Tapi sederhananya aja lah, Dr. Aditya. Kita cari sebenarnya mana sih yang menjadi produk andalan kita. Uh, di banyak kesempatan jarang itu benar-benar istilahnya kalau kita merata lah kontribusinya itu jarang sekali terjadi. Nah, jadi harus kita pahami dulu yang mana sih yang menjadi andalan dan yang tanda kutip jauh lebih diterima oleh pangsa pasar kita, gitu ya. Sehingga dari situ kita harusnya memulai fokusnya dari menghidupkan itu dahulu, sehingga kita punya skala, kita punya power untuk penetrasi lebih lanjut lagi. Kita punya power untuk membangun brand lebih kuat lagi. Kita punya power untuk membangun value kita lebih kuat lagi atau lebih tajam lagi. Sehingga kita punya value untuk sampai di konsumen kita. Karena biasanya sampai saat ini itu jarang sekali yang menganggarkan ya biaya untuk mengaktifasi value atau brand positioning ya kita. Jadi dari situ moga-moga bisa ketemu dari beberapa itu. Mungkin cuma satu atau dua gitu. Bahkan kadang lebih sering satu jenis produknya yang menjadi andalan. Nah, fokus aja di situ. Nah, siapa yang harus melakukan ini? Biasanya lead
adalah orang marketingnya. Nah, dari situ biasanya analisa orang marketing itu akhirnya bisa dibahas dengan tim sales kita. Nah, tim sales dikasih pemahaman bahwa ini apa namanya produk andalan kita. eh, Bukan berarti kita tidak akan menjual produk yang lain, tapi setidaknya kita semua tahu bahwa ini adalah produk andalan kita dan tidak ada apa tawar-menawar, kita harus menjual produk ini sesuai dengan apa namanya opportunity yang ada sebelum kita memecahkan prioritas atau memecahkan fokus kita ke produk yang lainnya. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Okto Raditya. Next, saya ambil lagi dari Pak Faris Aliwardana. Gimana caranya nih Pak membuat konten dengan konsisten menggunakan single message? Bagaimana cara membuat konten dengan konsisten menggunakan single message? Ya, saya Tambahan ya pikir Pak, untuk pertanyaannya ada tambahan mm, sedikit. Tapi stuck nih Pak untuk mendapatkan angle kontennya yang lain. Jadi ingin tetap single message tapi angle kontennya ini belum dapat nih Pak. Stuck. Silakan Pak. ya, Faris Aliwardana, terima kasih yang rajin selalu mengikuti bisnis Q&A ya. Jadi ini apa namanya? Ini yang eh, sering saya kasih contoh ya. Waktu itu mungkin ini udah di atas jam 8 atau belum ya? Waktu itu saya cerita soal apa namanya salah satu produk rokok gitu ya. Salah satu produk rokok di zamannya paling tidak. Saya waktu itu masih di Ogilvy ya. Jadi email pada awalnya itu dia punya pesan yang namanya How low can you go? Mungkin apa namanya Faris masih ingat ya di zamannya saat mulai diluncurkan. Jadi agen periklanan Ogilvy itu kliennya adalah Sampurna dan brandnya adalah uh, uh, email ya pada saat itu. Nah, pesannya itu satu itu ya. Pesannya adalah how low can you go? How low can you go itu akhirnya dieksekusi ke lebih dari satu bentuk iklan gitu ya. Karena di saat itu memang sudah menyasar kepada target audience yang relatif usianya lebih muda sehingga tingkat kebosanannya sangat tinggi. Oleh karenanya disiasati dengan membuat konten yang lebih dari satu. Ya, kalau sekarang bahasanya mungkin konten untuk di apa namanya di social media dan lain sebagainya, tapi intinya sama. Yang penting pesannya itu satu, ya bisa diaktifasi atau dibuat variasi daripada iklannya. Nah, itu memang tidak mudah, ya. Ya, itu tantangannya khususnya untuk orang kreatif, ya, yang membantu membuatkan eh, jenis-jenis komunikasi yang konsisten itu. Ya, jadi sebenarnya bisa dibilang sulit, enggak, tapi tantangan terbesar, iya. Terus setelah kita dapetin key message yang satu itu single-mindedly, biasanya kalau kita punya disiplin yang kuat, kita bisa terlatih untuk membuat apa namanya iklan yang bervariatif. Kemarin saya juga ada contoh dengan salah satu produsen roti. Saya sederhananya bilang, karyawannya berapa gitu ya? Karyawannya mungkin ada 400 sampai 600 gitu. Ya, suruh ngomong satu hal aja yang sama. Tapi 400-600 orang ini masing-masing suruh buat video. Tapi sudah diarahkan. Pokoknya mau ngomong apa saja, tapi harus ada bicara soal satu key message ini. Nah, di situ aja kan kita sudah bisa punya 400 sampai 600 jenis konten gitu ya. Nah, itu bayangin aja kalau satu orang hanya diwajibkan satu, tapi kalau diwajibkan dua, berarti kan bisa sampai 800 sampai 1.200 jenis konten kan ya, untuk satu key message. Nah, bayangin aja kalau kita punya 800 sampai 1.200 sehari pasang satu, bisa 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Bisa 2 tahun kita apa namanya punya itu setiap hari kita pasang bisa 2 tahun kan gitu ya. Nah, ini mungkin eh,
gimana saya mencoba untuk menyederhanakan yang namanya key message tidak bisa ditawar ya, harus single mindedly, dan itu sebenarnya bisa dengan tidak susah-susah untuk buat variasi daripada jenis iklannya. Semoga menjawab, Faris. Oke, terima kasih jawabannya Pak Bas. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Faris Aliwardana. Next lah ambil lagi dari Pak Fadri Kojais. Pak Bas, bagaimana solusinya kalau kita berada di situasi di mana produk terjual banyak hanya pada saat promo atau diskon saja, sementara saat waktu biasa malahan kecenderungan untuk menurun? Fadriko Jess. Nah, ini sudah harus waspada nih, berarti kan produk atau jasanya ini sudah kecanduan soal promo sama diskon kan. Berarti alasan orang membeli atau alasan target market yang membeli, bisa jadi bukan target marketnya ya, alasan orang membeli itu karena ada iming-iming promo sama diskon. Jadi kita hanya dihargai kala kita memberikan promo sama diskon. Dan ini harus waspada, kita harus benar-benar hati-hati di sini. Berarti kita tidak dikenal selain promo dan diskon itu. Mulailah bangun yang namanya value dan juga tentunya diturunkan ke brand positioning tadi, Fadri. Ya, jadi jangan biarkan ini berlarut-larut ya. Jadi harus kita ya mungkin sementara kita masih harus ngasih promo sama diskon nggak masalah ya karena kalau nggak nanti nggak jualan lagi gitu kan. Nah, tapi tetap kita harus bangun atau ciptakan value itu dulu ya Fadri ya. Yes. Oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Fadri Kojais. Oke Pak, kita balik ke topik malam hari ini ya Pak. Hmm. Salah satu masalah utama dari pengaktifasian value and positioning ini adalah konsistensi ya Pak. Nah, Hmm. selain konsistensi nih Pak, apa sih Pak masalah yang teman-teman akan lewati, problem-problem yang akan sering teman-teman lewati nih saat melakukan aktivasi value and positioningnya mereka? Eh, Keseringan sih seperti tadi yang saya sampaikan ya, Reza. Jadi giliran kita sudah punya brand positioning, kita masih ada apa namanya ketidakmampuan lah kalau saya bilang ya untuk membuat sebuah komunikasi atau promosi yang istilahnya terkunci dengan yang namanya value sama brand positioningnya itu. Itu yang sering terjadi ya. Nah, yang masalah terbesarnya. Oleh karenanya, saya juga menganjurkan kepada teman-teman, carilah bantuan. Carilah bantuan orang kreatif gitu, atau tim yang punya kreativitas. Karena yang namanya kreatif, yang namanya copywriting ya, yang menuliskan pesan-pesan skrip itu, bisa jadi tidak dimiliki oleh teman-teman, seberapa kreatifnya pun gitu ya. Karena copywriting sama kreativitas itu bisa jadi itu satu keahlian yang harus kita istilahkan carikan ahlinya. Jadi di situ ya kita membutuhkan tanda kutip investasi di situ. Ya, jadi jangan tanda kutip sayang-sayang gitu karena kalau kita sudah punya value-nya keren, brand positioning-nya keren, tapi tidak bisa mengaktifasi atau menelurkan iklan-iklan gitu ya, akhirnya sayang kan gitu ya. Kalau kita coba sendiri karena kita bukan orang kreatif, karena kita bukan seorang copywriter, hasilnya juga nggak maksimal. Bisa dicoba sih, bisa dicoba. Tapi juga siap-siap aja bahwa kita harus punya apa menganggarkan atau punya kemauan untuk menganggarkan. Terus yang kedua adalah ya karena nggak selama ini nggak punya anggaran Raisa. Jadi kadang-kadang kita berpikir oh sayang banget duit untuk hanya tanda kutip disebutnya dibakar gitu ya. Padahal sebenarnya bagi saya bukan bakar duit itu. Ya, kita kan beriklan itu kan investasi terhadap brand kita. Karena kita tahu orang membeli dari value. Value yang ada di brand kita. Jadi kalau kita nggak menginvestasikan gitu, ya akhirnya kita tidak memberikan alasan orang untuk membeli brand kita selain ya tadi yang Fadri alami gitu ya, selalu ngasih diskon atau promo gitu. Kita kan nggak mau begitu terus kan, harusnya jangan seperti itu gitu ya. Jadi dua hal itu, ya kemampuan untuk membuat komunikasi atau promosinya, yang kedua
tidak punya anggaran dan tidak kadang-kadang tidak ingin, kadang-kadang memang belum tahu bahwa ini harus dianggarkan gitu. Oke, baik Pak. Jadi dua masalah ini ya Pak, yang teman-teman nih banyak banget alami ya Pak. Yang pertama adalah Hmm. ketidakmampuannya nih dalam melakukan pengaktifasiannya, lalu nggak punya anggarannya. Padahal kalau kita anggarkan ya Pak, Hmm. otomatis kita bisa menjual brand and positioning kita lebih banyak lagi ya Pak. Jadi teman-teman lebih banyak dikenal lagi. Oke, baik Pak. Oke, karena teman-teman masih belum ada pertanyaan lagi, teman-teman masih boleh drop pertanyaannya. Kita masih punya banyak waktu bareng Pak Bas untuk diskusi dan tanya jawab. Boleh teman-teman drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Oke Pak, tapi sambil nunggu business planners yang lain untuk drop pertanyaannya, saya mau ambil pertanyaan dari minggu lalu nih Pak, dari Pak Aji Baik. Nah, Ya. pertanyaan adalah jika ingin membuat kemitraan nih Pak, sistem apa saja yang perlu disiapkan supaya orang berminat bermitra dengan brand kita? Oke, jadi sistem kemitraan itu kan banyak ya. Nah itu ya saya selalu sampaikan bahwa sekarang sistem kemitraan atau model kemitraan persisnya ya, partnership modelnya itu yang kayak apa sih? Ya itu yang harus bagi saya sih ditentukan dulu gitu. Ya karena teman-teman kan berpikir kemitraan itu hanya seputar franchise gitu ya. Tapi padahal bisa juga yang bentuknya itu adalah apa kerjasama investasi gitu. Eh, itu aja udah beda dengan sistem franchise. Jadi bagi saya yang pertama-tama teman-teman harus tentukan adalah partnership modelnya atau model kemitraannya itu yang kayak apa. Franchise kah? Apakah model investor investasi murni? Jadi kita hanya apa namanya memberikan skema apa namanya uang yang harus ditanamkan, lalu selebihnya itu yang jalanin adalah pemilik bisnis atau pemilik brand itu. Ya, jadi itu dulu yang harus ditentukan ya. Semoga dari situ baru biasanya ada detail-detail tentunya yang bisa dipersiapkan gitu. Tapi saya apa namanya nggak akan membahas itu lebih detail dari partnership model yang harus ditentukan di awal gitu. Wah, ada Mas Yes, Adrian oke. Baskoro nih, hadir juga nih. Halo. Halo, Selamat malam Pak Mas Adrian Adrian. Baskoro. Terima kasih ya Pak Bas untuk jawabannya nih. Semoga Pak Aji Bayinya bergabung ya dalam bisnis Q&A malam hari ini dan terjawab nih pertanyaannya. Hmm. Ini saya mau ambil lagi pertanyaan dari handle grafik di salah satu kolom komentar di postingan bisnis.id terkait USP nih teman-teman semuanya. Nah pertanyaannya adalah apa pengaruhnya dan keuntungan nih Pak bagi para UMKM jika saja membuat tampilan logo dan kemasan produknya seperti produk-produk yang ada di rak minimarket nih Pak, seperti Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan sebagainya. Lalu apa yang akan didapatkan nih bagi para UMKM saat tampilan kemasan produknya lebih bagus lagi nih Pak, lebih menarik dan lebih menjual? Apakah cara tersebut dapat menarik konsumen untuk membeli produk ataupun meningkatkan penjualan atau penghasilan? Ya, apa namanya konsep daripada packaging selama ini saya selalu melakukan pendekatannya adalah packaging atau kemasan itu adalah silent salesman. Jadi salesman yang apa namanya tanpa kehadiran salesman fisik ya, mereka menjadi salesman sendiri gitu ya. Jadi packaging atau kemasan itu harusnya berfungsi sebagai salesman. Makanya saya nyebutnya silent salesman gitu ya. Jadi kalau teman-teman memahami konsep itu, dikala kita meletakkan packaging dimanapun itu, dia harusnya bisa bicara mengkomunikasikan sebanyak mungkin apakah dan siapakah produk atau brand ini. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus pertama membuat packaging itu seinformatif mungkin, ya. Kalau bisa sebanyak mungkin informasi dimasukkan, tapi tentunya dengan memahami estetika juga kan kita nggak bisa naruh apa namanya buat packaging kayak apa namanya tulisan di koran kan nggak gitu juga ya. Jadi intinya kita memasukkan informasi yang seoptimal atau semaksimal mungkin di kemasan kita. Yang kedua tentunya kemasan kita juga harus menarik atau
kalau dijajarin di antara kemasan-kemasan lain, ya contohnya di minimarket ya di shelving, dia harus kelihatan dominan, paling tidak terlihat dulu gitu ya, sehingga bisa menarik perhatian dari target market kita. Jadi dari sisi designing, secara fisik kemasannya harus dipikirkan. Secara fisik maksudnya bentuknya kotaknya segi 4 kah, segi 6 kah, segi 100 kah gitu ya. Apapun itu dari sisi fisiknya dipikirkan. Lalu dari grafik desainnya, jadi desain kemasannya, apa printingnya, grafisnya itu juga harus dipikirkan. Nah, jadi kalau kita berangkatnya dari pemikiran bahwa kemasan kita adalah silent salesman, berarti kita harus pikirkan aspek-aspek yang tadi saya sampaikan. Semoga itu membantu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga malam hari ini dari handle grafik timnya bisa nonton dan terjawab nih pertanyaannya terkait PSP juga. Oke Pak, kita mau ambil pertanyaan dari box Q&A dari Jack underscore Dimas. Malam Pak Bas, berapa persen idealnya profit margin and budget marketing untuk produk FMCG? FMCG. Ya, Jack Dimas. Sebenarnya nggak ada rumusan tertentu ya. Kemarin kita bahas di workshop value creation. Jadi biasanya budget itu bisa berangkatnya dari bottom up atau top down. Bottom up artinya adalah kita hitung sesuai kebutuhan kita berapa, baru ditentukan sesuai dengan kemampuan kita secara finansial. Ya, top down bisa juga bosnya nih anggap aja udahlah kita kunci dengan persentase tertentu karena itu berdasarkan kemampuan kita. Ya, jadi sebenarnya tidak ada rumus baku di situ ya. Tapi saya juga pernah kasih contoh. Jadi di satu perusahaan saya pernah menggunakan budget marketing. Istilah persisnya adalah advertising and promotion budget ya. Advertising promotion budget itu bisa range-nya dari 10 sampai 24 bahkan. 10 sampai 24%. Dari mana? Dari yang namanya net sales revenue alias penjualan bersih, alias omset bersih kalau bahasa kerennya teman-teman kan. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi tidak ada rumusan ya untuk advertising and promotion budget itu. Saya nyebutnya bukan budget marketing karena budget marketing itu adalah budget advertising promotion dengan yang lain-lainnya gitu ya. Bisa jadi research itu masuk budget marketing tapi nggak masuk budget advertising and promotion. Tapi kalau kita fokus di budget advertising and promotion, ya pengalaman saya pernah melakukannya 10 sampai dengan 24% dari net sales revenue. Moga-moga menjawab ya, Jack Dimas. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Bas. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas nih untuk Pak Jack Dimas. Oke Pak, sebelum kita tutup sesi bisnis Candy di malam hari ini Pak, saya mau dengerin dong Pak cerita seru nih dari teman-teman business planners yang udah kita dampingi nih Pak. Dalam pengaktifasian value and positioning, ada nggak nih Pak cerita-cerita seru ataupun kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kecil tapi ini sangat-sangat berpengaruh nih Pak dalam pengaktifasian value and positioning di teman-teman yang kita dampingi. Silakan Pak. Ya, saya pengen cerita yang tadi. Jadi ada dua masalah yang selalu dihadapi oleh teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana mengaktifasi atau membuat komunikasi atau promosi, dan yang kedua adalah budgetnya itu sendiri. Yang pertama itu soal mengkonversikan atau mengkonversikan value atau promotion ke bahan-bahan promosi atau komunikasi. Jadi banyak yang teman-teman yang kami dampingi itu pertama kalinya berhadapan atau dibantu oleh agency gitu ya. Agency yang bukan hanya digital marketing agency saja, tapi benar-benar brand agency, communication agency. Dan alhamdulillah akhirnya mereka cukup mendapatkan manfaatnya ya, karena mulai dari briefingnya sampai dengan outputnya itu kami dampingin gitu ya. Akhirnya benar-benar setelah hasilnya keluar ya cukup bagus dan berimpact gitu ya dari sisi komunikasi sama promosinya, karena itu tadi dibantu oleh tim kreatif sama tim copywritingnya. Dan ya
banyak lah dari brand-brand yang saya sampaikan waktu itu sebelum-sebelumnya akhirnya benar-benar terjadi gitu ya. Itu satu pembelajaran buat teman-teman yang kami dampingin. Terus yang kedua soal budgeting nih, Raisa. Ya, ini cerita lucu bagi saya juga ya. Jadi pada waktu itu anggap aja setelah dihitung tadi budgetnya perlu berapa, anggap aja Pak mulailah dari tidak ada menjadi 5% gitu ya. Mulailah dulu dengan 5% NSR. Setelah dihitung-hitung anggap aja eh, apa namanya 100 juta lah, anggap aja ini hanya angka sebagai ilustratif aja gitu ya. 100 juta gitu. Tapi temen yang kita dampingi itu merasa bahwa wah banyak sekali Pak, 100 juta dengan uang segitu saya lebih baik buka toko baru lah atau nyewa tempat untuk bisa jualan lebih banyak gitu ya. Tapi saya tanya, 100 juta kenapa kok kamu merasa ini besar sekali? Bukannya kamu selama ini melakukan price discount? Oh iya Pak, price discount tapi nggak banyak gitu. Tapi ternyata setelah dihitung, jadi dengan tim finance ya, berapa sih selama ini dalam setahun memberikan price discount? Itu bisa 3 kali lipatnya, 300 juta gitu. Dan ini pun mereka tidak sadar bahwa selama ini dia memberikan promosi dalam bentuk price discount itu sampai dengan 300 juta. Sekali lagi ini hanya ilustratif ya angkanya ya. Nah, ternyata kan 300 juta itu kalau seandainya dia tahu dan kalau seandainya itu dianggarkan untuk aktivasi, besar sekali bukan? Gitu ya. Jadi kadang-kadang lucunya teman-teman nggak sadar kalau giliran ngasih diskon nggak dihitung gitu ya. Tapi giliran suruh menganggarkan program aktivasi ini merasa terlalu mahal atau terlalu besar. Jadi teman-teman bisa jadi apa namanya mulailah sekarang belajar ya, mulailah menyisihkan anggaran untuk aktivasi daripada brand kita. Ada Karuma Barza nih baru ikutan join ya. Halo halo Karuma nih. Oke, baik, terima kasih Pak Bas atas cerita serunya. So, teman-teman Ya. semuanya, walaupun dua hal tersebut dianggapnya nggak sepele juga, tapi nggak penting juga ya Pak. Jadi teman-teman nih di antara tengah-tengah nih, kadang ada yang Hmm. menganggap sepele, kadang ada yang menganggapnya penting. Tapi hal tersebut ya Pak sebenarnya yang bisa jadi kuncinya nih dalam aktivasi positioning. Jadi teman-teman perlu banget untuk kembali detailkan, kembali fokuskan diri untuk aktivasi, terutama dalam dua problem tersebut ya Pak, dua problem yang sebenarnya nih bisa jadi masalah besar kalau teman-teman nggak siapkan uh, strateginya. Oke, baik Pak, kita sudah di penghujung dari sesi Business di malam hari ini. Sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup nggak dibuat teman-teman semuanya supaya yang saat ini belum mengaktifasi value and positioning-nya bisa langsung aktivasi nih setelah dengerin Business di malam hari ini, ataupun yang udah tapi masih ngerasa gamang ataupun ngerasa belum siap nih untuk aktivasinya bisa lebih mantap lagi ya dalam aktivasi value and positioning-nya. Silakan Pak. Ya, terima kasih sesuai dengan topik malam ini value dan positioning kalaupun sudah punya tapi percuma kalau itu tidak diaktifasi. Jadi ini benar-benar kasus nyata ya. Jadi cobalah kalaupun sudah punya positioning aktivasi gitu ya. Karena ini sudah terbukti. Jadi teman-teman kita ya mulai dari kemarin ada Hayu, ada MKS, ada apa namanya ya di beberapa brand yang saya lakukan sendiri gitu ya, terus juga pernah apa namanya Bakpia Kukus Tugu Jogja, Haus, mereka melakukan ini semua gitu dan sudah terbukti. Jadi kembali saya ingin ingatkan buat pada teman-teman sebenarnya yang dibeli oleh target market kita adalah value. Jadi bayangkan aja kalau kita sudah punya value dan punya positioning tapi tidak diaktifasi, sayang gitu ya. Pastikan itu sampai ke benaknya konsumen sehingga mereka dapat mengenal brand Anda dan akhirnya tergiur untuk membeli tidak hanya sekali tapi berulang kali. Itu aja sih pesan dari saya, Raisa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Moga-moga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Yes. Oke, baik Pak. Jadi hari ini kata kuncinya adalah kita harus konsisten ya, mengenalkan diri kita, kenalkan diri kita, siapa kita, siapa kita, siapa kita ya Pak, sampai nancep nih di
target market kita nih. Jangan sampai teman-teman lupa untuk mengaktifasi dan gak kenalin diri kitanya sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Bas atas insight-nya pada malam hari ini dan meluangkan waktunya nih di malam hari ini walaupun lagi sibuk-sibuknya bareng business planner semuanya, berat episode dan masih banyak lainnya, tapi tetap semangat nih untuk berbagi insight di malam hari ini bareng saya dan juga business planners di malam hari ini. Semoga insight di malam hari ini bisa langsung dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya dan diaplikasikan langsung nih, apalagi teman-teman yang belum mengaktifasikan value and positioning-nya dan bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya yang lagi cari step-stepnya. Oke, terima kasih banyak Pak Bas. Terima kasih Reza, sampai ketemu. Oke, sampai jumpa dan kita ketemu lagi di Business Kenya ataupun di Business Forum lainnya. Oke teman-teman semuanya, kita juga ada program offline buat teman-teman yang mau benahi bisnisnya, yaitu Workshop Smart Business Map Advance atau SBM Advance yang merupakan program workshop untuk membantu Anda membenahi sekaligus memperbaiki fundamental bisnis dengan menggunakan 12 pertanyaan. Cocok untuk semua jenis bisnis, buat pemula ataupun teman-teman yang udah berlalang buana nih ya di bisnis bertahun-tahun, bisa banget karena teman-teman bisa langsung membenahi fundamental ataupun penguatan fundamental bisnis teman-teman semuanya. Kita akan mempelajari 12 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 modul utama, yaitu playing field, arena bermainnya teman-teman semuanya. Lalu kita masuk ke market landscape, di mana Anda menemukan market teman-teman semuanya, sampai ke operational profitability, di mana bisa memetakan bisnis model fit yang lebih tepat dan sesuai. Nah, workshop SBM Advance menggunakan metode intervensi training, coaching, dan mentoring yang langsung dipandu oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational and national company seperti ExxonMobil, Shell Oil, Sarisada SKM, Coca-Cola, Danone Aqua, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya, workshop SBM Advance akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 2024 di Hotel Arya Duta, Jakarta. Teman-teman bisa cek detail kelas atau programnya dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu workshop SBM Advance ataupun cek ke feed Instagramnya business.id untuk info lebih detail dari workshop SBM Advance. Atau teman-teman yang mau cari juga kelas-kelas lainnya dari workshop dari SBM, dari kelas-kelasnya business.id yang offline ataupun online, teman-teman bisa cek ke business.id ataupun ke event.business.id untuk versi offline-nya ya. Oke teman-teman semuanya, kita ketemu lagi nanti di sesi Business Q&A di hari Rabu bersama Pak Budi Isman ataupun sesi Business Forum di hari Sabtu. Jadi teman-teman stay tune untuk cek jadwalnya di Instagram business.id. Sampai jumpa dan kita ketemu lagi di sesi lainnya.